Assalamualaikum semuanya. Saya Abdul. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang terminologi dari CSS Grid. Oke, jadi Grid CSS Grid ini merupakan grid layout dari sistem CSS layout yang baru dan powerful. Kenapa powerful? Karena grid layout ini dapat membagi area web atau halaman web menjadi rows dan columns, lalu memudahkan posisi elemen di dalamnya sesuai yang dibutuhkan atau diinginkan. Jadi konsepnya cukup mudah, tapi tetap ya harus dipelajari lebih dalam agar tahu gimana cara kerjanya. Jadi apa aja sih yang mencakup dari CSS Grid itu? Yang pertama adalah grid container. Grid container seperti ini. Ini saya nonaktifkan dulu. Nah, grid container seperti ini. Jadi markupnya seperti ini. Isinya nanti grid item. Yang pertama, grid container ini bisa diubah atau diganti namanya sesuai yang kalian butuhkan. Nah, implementasinya di CSS-nya menggunakan ini, display grid. CSS-nya di display grid, properti display-nya di set menjadi grid atau juga inline grid. Kalau inline grid ini levelnya inline, berarti lebarnya sesuai konten yang ada di dalamnya. Tapi kalau sekarang saya akan membuat jadi display grid. Nah, seperti ini. Nah, ini kontainer. Kontainer ini merupakan parent element dari grid item. Yang elemen di dalamnya adalah header biasanya, footer, body, main content, dan sidebar kalau ada. Oke, yang selanjutnya adalah grid item. Yang kedua adalah grid item. Ini saya aktifkan kembali. Grid item ini merupakan elemen keturunan langsung dari grid container yang isinya biasanya paragraf atau juga bisa div atau juga bisa anchor tag. Jadi di sini tuh ada nantinya bisa paragraf, div sesuai kebutuhan. Jadi secara terminologi susunannya seperti ini, dari kiri ke samping ke kanan. Grid item yang ketiga adalah grid line. Grid line ini contohnya saya akan ambil di sini seperti ini. Ini salah satu tools dari browser Firefox. Di video selanjutnya akan kita coba pelajarin gimana cara menggunakannya. Di sini sekilas saja. Nah, grid line ini biasanya dari kiri ke kanan. Ini line nomor 1, ada nomor-nomornya kayak ini. Ini nomor 2. Nah, ini horizontal, biasanya line untuk baris, dan dari kiri atas ke bawah vertikal biasanya untuk kolom. Itu grid line. Lalu ada grid tracks. Grid tracks ini merupakan basically sebuah rows atau kolom. Jadi ini nih namanya grid tracks. Koreksi saya bila saya kurang benar atau keliru di kolom komen ya. Ini grid tracks rows kesini. Nah, ini kolom. Lalu selanjutnya ada grid cell. Grid cell ini sebuah grid, satu unit sebuah grid. Jadi kayak satu unit ini tuh namanya grid cell itu. Lalu selanjutnya ada grid area. Nah, grid area ini biasanya terdiri dari 4 unit grid yang membentuk persegi 4 kayak gini, 1, 2, 3, 4, atau persegi panjang kayak gini. Jadi tidak pernah berbentuk miring ya. Nah, contohnya saya akan lihatkan sedikit di Witry Schools. Nah, ini di sini ada kolom 1 nih. Kolom 1 ini jelas beda banget dari yang lainnya. Jadi di sini dia di-define di CSS-nya menggunakan properti grid area. Markup HTML-nya di atas. Jadi sebenarnya harusnya dia di sini kan, karena dia
menggunakan properti grid area, jadi dia posisinya seperti ini. Nah, yang kita atau yang saya bahas tentang poin-poin itu, nah di sini yang harus dipelajarin karena ini ngaruh banget kan. Dia memakai si Witry Schools ini memakai shorthand notation. Jadi kayak gini strukturnya. Di sini pengertiannya. Nah, ini sintaknya kayak ini tuh, dua ini tuh grid row startnya, satu ini tuh grid column startnya, span 2 ini grid row end-nya, jadi berakhirnya di poin berapa, terus ini grid column end-nya, span 3 ini. Nah, karena tadi kita udah tahu 1, 2, 3 itu ke samping ini apa, ini namanya apa, horizontal line, ini vertical line. Nah, ini 1, 2, nah berarti dia mulainya di row kedua di sini, terus kolomnya pertama, karena ini cuma ada dua, apa namanya, cuma 3 ya sebetulnya, tapi jadi dia letaknya di sini, jadi nggak di posisi ini. Pertama itu dia dihitungnya di sini karena dia mulainya dari rows 2 di sini ke sini. Nah, n-nya ini, rows n-nya ini 2, span 2 berarti n-nya ke bawah 2. Nah, ini dua baris ke bawah diambil sama dia, terus n kolomnya ini 3 ke samping, 1, 2, 3, jadilah seperti ini. Kayak gitu kurang lebihnya. Kalian juga bisa belajar di sini nih, di grid di sini nih. Ini nih kelihatan. Jadi seperti itu ya. Terus satu lagi jangan lupa grid gap atau gutter. Sorry. Nah, ini dia. Nah, ini gutter ini atau gap ini sangat berfungsi sekali ya. Jadi jangan lupain yang terakhir ini grid gap. Mungkin teman-teman atau suhu-suhu yang udah biasa pakai CSS Grid dan saya ada yang terlewat, tolong dikoreksi di komen. Jadi gap ini dia juga ini pakai shorthand notation. Ini rows, jarak rows dari sini ke sini, ini jarak kolom dari sini ke sini. Jadi kalau misalkan ditambahin 2 nih, sorry copy paste. Nah, ini kelihatan nih. Nah, kelihatan kan, karena tadi nggak ada, ini cuma ada 4 jadi nggak kelihatan. Oke, untuk terminologinya dari saya cukup sekian. Kalau misalkan ada salah-salah ucap atau salah-salah pengertian atau keliru di bagian mananya, tolong koreksi di komen. Mari kita sama-sama belajar, dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.